Selamat bertemu adik-adik di rumah. Pada pertemuan kali ini ada 3 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep bahasa, yang kedua tentang fungsi bahasa, dan yang ketiga tentang sifat bahasa manusia. Jadi, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, judul utama kita hari ini adalah hakikat bahasa manusia. Kemudian topiknya itu ada 3, yaitu konsep bahasa, fungsi bahasa, sifat-sifat bahasa manusia. Adik-adik di rumah, saya mau bertanya dulu, bisakah manusia berkomunikasi dan saling memahami tanpa bahasa? Mungkin saja bisa ya, tetapi akan sangat terbatas. Ketika Anda mau menyampaikan, saya mau makan, mungkin lebih mudah menyampaikan dengan syarat. Tetapi ketika Anda ingin mengatakan saya mau makan nasi goreng pakai telur ceplok dengan sedikit cabai, apakah itu bisa disampaikan dengan mudah melalui syarat? Yang pasti tidak kan? Begitu penting dan besar manfaat bahasa dalam kehidupan manusia. Nah, itulah sebabnya setiap orang diharapkan memiliki kemampuan menggunakan bahasa. Oke adik-adik, bahasa dapat diartikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulis. Itu jadi, kalian tahu sendiri, tanpa bahasa kita tidak berkomunikasi dengan siapapun, ya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Coba kita bayangkan kalau kita hidup tanpa bahasa. Kira-kira dengan cara apakah kita menyampaikan ide atau perasaan kita kepada orang lain? Lalu konsepsi bahasa tersebut adik-adik menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Jadi di sini yang perlu kita lihat adalah oleh karena pentingnya bahasa, maka sistem lambang bunyi ujaran, artinya bahasa Indonesia lisan, dan lambang tulisan, bahasa tertulis, digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat ataupun di lingkungan akademik seperti saya dengan kalian gitu. Lalu, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem gitu. Lalu, kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut ya. Kita perhatikan kaidah-kaidah bahasa dalam sistemnya adik-adik. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Jadi, sistem lambang ini adik-adik yang pasti memiliki makna, dan makna inilah yang dipahami oleh masyarakat ya. Nah, kalau kita berbicara itu pasti yang kita inginkan atau tujuan utama dari pembicaraan itu adalah makna dari apa yang kita sampaikan itu dapat diterima atau dipahami oleh pendengar atau oleh lawan bicara kita. Lalu berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Jadi begini, berdasarkan kesepakatan masyarakat ya, masyarakat pemakai ini artinya pemilik bahasa. Misalkan bahasa Manggarai pemiliknya orang Manggarai, bahasa Indonesia pemiliknya adalah orang-orang Indonesia. Jadi berdasarkan kesepakatannya, jadi bahasa itu atau kata-kata tertentu, penamaan suatu kata itu adalah berdasarkan kesepakatan. Misalkan alat untuk tulis disebut apa ya, disebut ballpoint, itu berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya. Nah, sistem bahasa itu sifatnya konvensional, bersifat umum ya. Tidak begini kan, misalkan kata buku hanya berlaku di Manggarai saja atau hanya berlaku di Jakarta saja, itu tidak. Nah, sistem bahasa itu sifatnya konvensional atau umum, berlaku untuk seluruh, begitu. Lalu sistem lambang sebagai huruf atau fonemis ya, bersifat mana suka atau berdasarkan kesepakatan pemakainya atau arbitrer. Artinya begini adik-adik, apakah kamu pernah bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya tempat untuk duduk itu dulu diberi nama kursi? Apakah kita bertanya seperti itu? Pernah bertanya seperti itu? Nah, apakah kita pernah berpikir bahwa sesuatu yang bisa kita makan itu diberi nama nasi? Misalkan nasi ini kenapa dulu namanya nasi?
gitu. Nah, itulah mengapa bahasa itu bersifat arbitrer. Jadi antara kata nasi ini dengan ciri-cirinya nasi, misalkan ciri-cirinya nasi itu kan warnanya putih begitu ya, dengan kata nasinya ini tidak ada hubungannya, artinya ciri-cirinya objek itu dengan namanya tidak ada hubungannya ya, hanya diberi saja nama. Oh, kalau misalkan makanan ini diberi nama nasi ya, diberi nama nasi itu secara bebas saja, mana suka saja, itu namanya bahasa yang bersifat arbitrer begitu, tanpa alasannya, tanpa alasan benda itu diberi nama nasi gitu. Semoga kalian paham ya. Lalu sistem lambang sebagai huruf berupa abjad A sampai Z mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimatnya tidak dapat terbatas dan sangat-sangat produktif. Kemudian sistem lambang itu tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang ya. Namanya bahasa Indonesia memiliki sistem lambangnya tersendiri ya adik-adik. Beda dengan bahasa negara lain itu maksudnya. Lalu sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat dipahami dengan sistem lambang bahasa lain. Artinya begini, sistem lambang bahasa Indonesia itu dibentuk berdasarkan aturan yang sifatnya umum ya, yang berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Nah, kalau kita misalkan menggunakan bahasa Indonesia ke luar negeri juga, itu aturannya itu sama gitu ya. Sehingga di sini orang-orang di luar negeri juga dapat memahami sistem lambang bahasa kita begitu. Oke, adik-adik, itu dia topik pertama. Berikutnya topik kedua yaitu fungsi bahasa. Ya, itu tadi konsep bahasa. Sekarang fungsi bahasa. Adik-adik, fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa, yaitu tentang fungsi komunikasi. Artinya begini, bahasa itu fungsi utama dari bahasa adalah untuk komunikasi. Komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Jadi tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian di sini saya mau bahas tentang fungsi bahasa menurut Keraf ya. Fungsi bahasa menurut Keraf itu yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Nah, melalui bahasa kita mampu mengenal diri kita sendiri. Lalu berikutnya fungsi memahami orang lain. Melalui bahasa adik-adik kita mampu mengenal diri kita sendiri. Juga kita bisa memahami orang lain. Lalu fungsi belajar mengamati dunia atau bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Nah, dengan bahasa kita mampu mengamati dunia, apalagi zaman sekarang ya. Dengan bahasa kita bisa baca banyak buku, kemudian kita memperoleh begitu banyak informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekarang sangat mudah, melalui bahasa itu segala sesuatunya itu mudah. Nah, bidang ilmu di sekitar kita juga dapat kita pahami dengan mudah. Itu. Lalu fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut dan logis. Nah, dengan bahasa ya, dengan bahasa kita mampu berpikir dengan jelas, kemudian kita juga bisa berpikir dengan runtut, terurut, dan bisa berpikir logis. Melalui bahasa kita memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Lalu fungsi mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik dan menarik. Nah, ini dia. Melalui bahasa kita mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik dan menarik. Sekarang coba adik-adik pikirkan, misalkan iklan-iklan yang ada di TV. Coba bayangkan tanpa disampaikan melalui bahasa, bagaimanakah pemilik produk itu mengiklankan konsumen tentang produk yang mereka miliki. Di sini sangat besar pengaruh bahasa ya. Mereka menggunakan bahasa yang baik dan menarik untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen membeli produk mereka. Itulah fungsi bahasa itu mempengaruhi orang lain dengan cara baik dan menarik. Kemudian fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan. Oke, itu dia adik-adik fungsi bahasa menurut Keraf tadi ya. Berikutnya ini fungsi bahasa yang disepakati oleh para linguis dari berbagai
bahasa. Kalau tadi saya sudah bahas tentang fungsi bahasa menurut Keraf, ya, menurut salah satu ahli bahasa Indonesia. Itu sekarang fungsi bahasa yang disepakati oleh para linguis dari berbagai bahasa. Kita simak baik-baik. Yang pertama, fungsi pernyataan ekspresi diri. Nah, fungsi pernyataan ekspresi diri ini adik-adik menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi dirinya dengan maksud untuk menarik perhatian orang lain, ya, atau membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Pernyataan ekspresi diri ini tentu dimiliki oleh semua orang. Kemudian fungsi ekspresi diri ini saling terkait dengan aktivitas dan interaktif keseharian individu serta prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian fungsi bahasa berikutnya itu adalah fungsi komunikasi. Seperti yang saya tekankan berkali-kali di awal tadi, ya, bahwa fungsi utama bahasa adalah fungsi komunikasi. Tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi. Nah, fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Artinya begini, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Itu, ya, kenapa fungsi utamanya itu adalah pernyataan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, adik-adik, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diri kita diterima. Gitu. Berikutnya, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Nah, fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri ini adik-adik dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan yang baru. Nah, kemudian bahasa merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membarukan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Nah, ini fungsi integrasi dan adaptasi sosial ini ada adik-adik. Misalnya kalian nanti suatu saat sekarang kan masih kuliah tatap muka, ya. Kalau misalkan suatu saat kita pertama kali bertemu di kelas itu, kalian ketemu pertama kali teman-teman kalian itu pasti akan sangat bingung, ya, memulai dari mana. Nah, disinilah kita menggunakan fungsi bahasa dengan berkomunikasi dengan teman-teman menggunakan bahasa, maka kita bisa berbaur dengan mereka, begitu, ya. Nah, itu artinya fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Yang terakhir ini adik-adik, fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi kontrol sosial ini sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami, ya. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Nah, hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahasa sebagai kontrol sosial nih adik-adik mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian berbicara, penerus tradisi kebudayaan, identifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Fungsi kontrol sosial ini adalah melalui bahasa kita bisa membaur, ya, di tengah masyarakat, begitu. Apa yang ingin kita sampaikan itu pasti melalui bahasa, begitu adik-adik. Oke, itu dia topik yang kedua, ya. Untuk topik yang ketiga nih adik-adik kita lanjut pada video berikutnya, ya. Lanjut ke topik sifat bahasa manusia.